Halo, jumpa lagi dengan Pak DP. Ya, hari ini kita akan membahas materi baru, ya, materi kertas kerja 10 kolom. Ya, kertas kerja 10 kolom atau disebut juga sebagai worksheet. Ya, nanti apakah itu, bagaimana cara mempersiapkannya, kamu lihat baik-baik ya. Nah, kertas kerja di sini adalah atau disebut sebagai kertas kerja 10 kolom atau worksheet adalah media atau dokumen yang dipakai untuk memproses neraca saldo dan data-data penyesuaian dari AJP untuk memperoleh laporan keuangan. Ya, jadi kita memerlukan neraca saldo dan AJP. Dan neraca saldo dari posting yang kamu buat itu ya. Kemudian laporan keuangan yang dihasilkan itu pertama laporan laba rugi atau income statement dan laporan posisi keuangan atau financial position. Ya, meskipun nanti ada laporan perubahan modal yang bisa dihasilkan dari dua laporan ini. Ya, nanti Bapak jelaskan dalam materi terpisah. Oke, sebelum mulai kita harus siapkan dua ini ya, neraca saldo dan AJP. Neraca saldo kan kamu udah tahu ya, ini dia hasil posting jurnal umum, kamu taruh di sini. Nah, memang ini ada yang dua kolom, ada satu kolom ya. Nah, ini Bapak bikin satu kolom, tapi kamu mesti tahu mana yang debit, mana yang kredit ya. Nah, yang kredit Bapak pisahkan dengan warna merah. Setelah itu kita punya yang namanya AJP. Nah, ini AJP-nya yang kita udah siapkan. Oke, dari dua ini kita akan pakai untuk menyelesaikan kertas kerja. Nah, sebelumnya kita lihat dulu formula kertas kerja ini. Nanti seperti biasa ya, sebelum mulai kita ada 3 baris wajib. Nah, jangan lupa nama perusahaan, nama dokumen, sama periode. Nah, nama dokumennya kertas kerja ya. Nah, ini kertas kerja ini boleh dibilang kertas kerja 10 kolom. Kenapa? Karena yang ada angkanya memang di 10 kolom ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Kolom yang ini nanti 4 apa label atau akun. Nah, ini terdiri dari apa aja sih? Nah, ini pertama ada neraca saldo ya, ini yang hasil posting dari jurnal umum, masukkan di sini. Terus ada AJP ya, nanti AJP nya kamu masukkan di kolom ini. Nah, dari dua ini kita akan menghasilkan yang namanya NSD, panjangan dari neraca saldo disesuaikan. Nah, berarti dari namanya kamu tahu ya, dari neraca saldo ini nanti dikoreksi, bisa bertambah atau berkurang, menghasilkan NSD. Nah, dari NSD ini nanti kita bisa menghasilkan dua laporan laba rugi sama laporan posisi keuangan. Dan nanti ini laporan laba ruginya ya, kemudian ini laporan posisi keuangan ya. Nanti dari sini ada yang masuk ke dalam laporan laba rugi, ada yang masuk ke laporan posisi keuangan ya. Oke, Bapak akan contohkan penggunaan kertas kerja ini, tapi nanti untuk kepentingan penjelasan memang terpaksa Bapak pisah jadi 2 slide ya. Slide pertama itu neraca saldo sampai dengan NSD dulu, dan slide berikutnya baru yang sisanya karena layarnya terbatas ini ya. Oke, kita mulai. Nah, ini 3 baris wajib, jangan lupa. Oke, kita mulai dengan memasukkan data-data dari neraca saldo ya. Ini tinggal masukkan aja kasnya berapa, piutang usaha berapa ya, iklan di berarti muka berapa, perlengkapan ada 5.000, peralatan 170.000, akumulasinya 5.000, piutang usaha ada 25.000 ya, kan gaji 7.000, modal ada 133.000, travel 200, pendapatan jasa ada ini ya. Anggaplah kita punya neraca saldo hanya ada ini, kamu total dulu seperti biasa. Oke, sekarang langkah berikutnya adalah memasukkan data AJP. Nah, kamu ke formulir AJP, lihat data pertama. Data pertama adalah beban iklan pada iklan di PDM. Nah, Bapak menuliskan beban iklan ya, karena kan belum ada di atas ini, jadi Bapak mesti tambahkan di bawah. Tapi iklan DBD-nya perlu ditambah nggak usah, kan udah ada di sini ya, tinggal angkanya ya. Kan beban iklan di debit, iklan DBD di kredit kan, tinggal masukkan di kolom AJP ya. Data AJP kedua apa? Beban gaji ya, beban gaji pada hutang gaji ya. Ini beban gajinya debit 50, hutang gajinya kredit 50. Bisa ada apa lagi? Beban penyusutan peralatan, ini pasangannya mana? Betul, akumulasi ya. Jadi tinggal masukkan aja, bebannya debit 1.000, akumulasi kredit 1.000. Terus ada apa lagi?
Kalau beban perlengkapan debit, kreditnya pasti perlengkapan. Ya, di sini ada 4.000 ya. Terus ada AJP apa lagi? Ini. Ternyata ada jasa dari yang pada pendapatan jasa. Ya, karena ini dari pendapatan jasa ini ternyata ada yang 1.000 yang merupakan pendapatan tahun depan. Kamu buat jurnalnya kan, debitnya pendapatan jasa, kreditnya bisa ada TDR 1.000. Ya, kalau semua udah masuk, kamu total aja AJP kayak biasa. Ya, kalau kamu udah selesai di sini, tinggal buat sini. Ya, tinggal dari dari net saldo bisa ditambah bisa dikurang dari AJP. Nah, kalau nggak ada perubahannya udah tinggal ditulis lagi, istilahnya numpang lewat ya. Ada kas 10.000 piutang. Nah, pas di iklan DBD hati-hati, ini ada debit 6.000, terus ada AJP kredit 900. Kalau diselisihkan, nah debit 5.100 ya, berkurang 5.100. Perlengkapan 5.000 debit, AJP-nya kredit 4.000, hasilnya ya debit 1.000 ya. Peralatan numpang lewat. Akumulasi misalkan hati-hati, dari kredit 5.000 ketemu AJP kredit 1.000, hasilnya betul kredit 6.000. Nah, utang usaha nggak berubah. Utang gaji dari kredit 7.000 ada AJP kredit 50, hasilnya gabung ya 50. Modalnya tetap, preferred tetap. Nah, ini pendapatan jasa tadi ada kredit 24.000, kemudian kena AJP debit 1.000, hasilnya betul kredit 23.000. Apakah ini sudah selesai? Belum. Nah, yang di bawah sini ini tinggal dipindahkan aja ya, tapi jangan salah kolom. Ada beban iklan, beban gaji, beban utang, beban perlengkapan, jasa DPDM. Kalau kamu udah masukkan semua, kamu total ya dapat. Nah, kamu pastikan dulu kamu dapat NST yang benar gitu ya. Jangan pindah ke dua kolom terakhir kalau di sini masih salah. Ya, benar-benar yakin benar. Kalau udah baru kita bisa lanjutkan ke dua kolom terakhir. Ya, 3 baris wajib ya Bapak. Tapi kalau kamu dibuat sih memang di dalam satu worksheet ya. Ini karena Bapak jelaskan jadi sepertinya ada dua ya. Nah, ini NST yang tadi yang kita sudah dapat. Nah, tinggal kita pisah-pisahkan mana yang masuk laba rugi, mana yang posisi keuangan. Nah, laba rugi itu harus berisi akun-akun atau komponen-komponen yang sifatnya pendapatan ya atau beban yang terjadi dalam satu periode. Ya, jadi di sini kalau kas, piutang, dan DBDM itu enggak ya. Yang masuk adalah pendapatan jasa. Ini yang masuk ke komponen laba rugi. Kenapa? Karena ini kan penerimaan kita ya. Terus habis itu apa lagi? Ya, ternyata ini beban-beban masuk ya. Nah, ada beban iklan, beban gaji, beban penyusutan, beban perlengkapan. Nah, kira-kira bisa DTM masuk nggak? Tidak. Kenapa? Karena kan ini bukan komponen pendapatan. Komponen pendapatannya kan udah di sini. Ya, jadi ini nggak masuk. Berarti udah selesai kan? Nah, tinggal kita total aja. Nah, kalau udah kok nggak balance? Iya. Kenapa? Karena pasti dalam satu periode nanti bisa lebih besar pendapatannya atau sisi kredit, atau mungkin nanti lebih besar bebannya sisi debit. Mana salah satu aja itu kan? Nah, kalau kamu hitung ini selisihnya adalah 16.850. Ya, ini selisih ditaruh di kolom kecil, nanti kalau dijumlah balance. Nah, angka 16.850 ini adalah iya pasti disebut laba. Kenapa? Karena lebih besar pendapatannya kan sisi kreditnya lebih besar, ini bahkan nanti selisihnya namanya laba. Tapi kalau nanti lebih besar sisi debitnya atau beban ya sisinya rugi ya. Ini kamu selesai, kamu total. Nah, seperti ini selesai yang laba rugi. Sekarang yang posisi keuangan ya, berarti yang sisanya ya nggak masuk ke laba rugi. Itu ada kas 10.000, piutang, iklan DPDM, perlengkapan, peralatan, akumulasi, utang usaha, utang gaji, modal, preferred, terus apa lagi? Nah, ini jangan lupa yang jasa DPDM ya. Ini kan komponen posisi keuangan seperti Bapak bilang tadi, aja masuk ke sini. Udah, kalau gitu, kalau ini udah masuk semua, kamu jumlahkan total ke bawah. Nah, kamu bilang kok selisihnya nggak balance lagi. Nah, kalau kamu ternyata selisihnya 16.050 sama dengan ini ya, karena ini adalah laba yang belum ditambahkan ke modal ya. Nah, kenapa perlu tambahkan? Karena memang kan nanti setelah
dapat laba atau rugi kan memang harus menambah atau mengurangi modal gitu ya. Jadi pasti nanti komponen laba itu pasti akan dipindahkan ke sini juga. Nah kalau udah kamu total, nah selesai ya. Nah kalau kamu perhatikan ternyata memang selisih di laba rugi itu sama besar dengan selisih di posisi keuangan, harus sama. Kalau beda berarti ada yang salah ya. Dan kalau kamu perhatikan ini karena posisinya laba bersih, posisinya dia di debit di laba rugi dan kredit di posisi keuangan. Nanti kalau rugi nanti di sini saya bisa coba nanti ya lain waktu. Udah, kalau udah seperti ini udah selesai tugas kerja ya, simpel kan, tinggal ngikutin aja dari neraca saldo sampai ke posisi keuangan dan laba rugi ya. Demikian pembahasan tentang tugas kerja ya. Jangan lupa tulis komen, like, subscribe ya. Kalau memang belum jelas bisa diulang lagi videonya, dilihat lagi ya. Sampai bertemu pada materi lainnya.